Pada saat ini memang multi partai sudah ada. Bahkan dalam pemilu 2024 yang akan datang ini menambah lagi beberapa partai politik yang lolos. Setiap calon presiden yang akan menggunakan pemilihan presiden 2024 akan meneruskan hal-hal yang baik apa yang telah dibangun dan diprogramkan oleh Bapak Jokowi sendiri. Selamat pagi. Kali ini channel Mr. Puisi lain daripada yang lain karena Mr. Puisi ingin mencoba menggali dan menganalisa semua pikiran-pikiran yang ada di dalam media elektronik maupun media TV dan maupun di sosial media saat ini yang sangat banyak berpengaruh di dalam kontes pemilihan presiden 2024 yang akan datang. Nalar dan pemikiran dan analisa yang saya pikirkan saat ini semoga bisa membantu ikut menganalisa, membantu pemikiran-pemikiran sehingga di dalam wacana pemilihan presiden dan wacana dinamika politik yang terjadi saat ini kiranya mendapatkan hal-hal yang positif sehingga kita ingin mengulas betapa pentingnya dinamika politik yang perlu kita kawal bersama sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Pada saat ini memang multi partai sudah ada. Bahkan dalam pemilu 2024 yang akan datang ini menambah lagi beberapa partai politik yang lolos verifikasi dari Bapilu. Sehingga akan menambah banyaknya partai-partai politik yang ikut meramaikan dunia politik di Indonesia, terutama dalam setiap pemilihan presiden dan wakil presiden setiap 5 tahun sekali. Untuk itu, marilah kita menganalisa kenapa sampai terjadi inflasi politik saat ini. Kenapa? Sedangkan juga kenapa sangat minim calon pemimpin bangsa kita ke depan, sedangkan partai politik yang segitu banyak tidak dapat menghasilkan atau menelurkan pimpinan-pimpinan baru sebagai pimpinan yang sangat dibutuhkan negeri ini sehingga dapatkan pimpinan ataupun seorang presiden yang sangat berpengaruh baik di dalam maupun di luar negeri. Seperti kita ketahui bahwa saat ini telah terjadi inflasi politik. Apa itu inflasi politik? Di mana dengan banyaknya partai politik yang ada, banyak politikus-politikus muda yang berbakat telah ditelurkan oleh beberapa partai politik sehingga politikus-politikus muda dan juga lembaga survei yang ada di negeri ini semakin hari makin banyak. Nah, kenapa calon pemimpin bangsa ini, calon presiden Republik Indonesia sangat minim? Saat sekarang ada hanya 3 calon presiden yang sangat kuat bila kita tinjau dari elektoral. Ketiga presiden ini memang cukup tinggi, tetapi tidak mempunyai, secara psikologis belum mempunyai rating yang cukup tinggi karena masih di bawah 40% semua kader-kader calon presiden yang ada saat ini. Kalau dulu zaman sebelum reformasi ada 3 politik besar di negara kita. Boleh dikatakan politik besar ini jarang bertikai, jarang terjadi gontok-gontokan, dan jarang terjadi masalah-masalah politik yang sangat merugikan bangsa ini. Tetapi saat sekarang ini, politik
bangsa ini bisa merugikan bangsa kita sendiri apabila kita tidak bisa mengawal, apabila kita tidak bisa menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia ini melalui duduk bersama setiap politisi yang ada. Kita lihat di sini yang sudah ingin mencoba menerapkan hal ini adalah Bapak Surya Paloh. Di mana Pak Surya Paloh ingin menyatukan antara Nasional Demokrat yang diwakili oleh Nasdem dengan partai politik yang Islami yaitu PKS. Ditambah dengan Partai Demokrat yang menjunjung tinggi demokrasi di negeri ini, maka terjadilah koalisi perubahan. Itu yang digadang-gadang oleh Bapak Surya Paloh. Kenapa demikian? Karena beliau mengatakan bahwa janganlah berpikir pragmatis untuk menguji apa yang kita namakan pluralisasi daripada politik negeri ini. Apabila kita dapat menguji dengan cara menggabungkan beberapa politik Islam dengan politik yang beraliran Demokrat, maka percayalah pluralisasi ini tidak akan terjadi berlama-lama. Sehingga nantinya pemilihan presiden itu akan menjadi harapan masyarakat. Tidak ada hal-hal yang sangat merugikan bangsa ini. Menguji daripada pluralisasi dengan jangka berpikir pragmatis seperti ini cukup masuk akal. Kalau kita berpikir secara pragmatis, tidak mampu kita menguji pluralisme negara kita yang terdiri dari ribuan pulau, terdiri dari banyak agamanya, banyak budayanya, dan banyak karakternya. Sehingga kita lihat bahwa perlu kita menguji dengan pragmatisme yang tinggi. Jangan berpikir hanya sekejap bisa merubah keadaan ini menjadi negara yang cukup damai. Karena itu yang kita katakan tadi bahwa kita terdiri dari banyak partai, banyak budaya, banyak agama, dan banyak adat istiadatnya. Nah, itulah pemikiran-pemikiran yang cukup baik dan mungkin dicoba melalui Partai Nasdem dengan koalisi perubahannya. Tetapi kalau kita lihat Gerindra itu sendiri juga sudah merupakan partai nasionalis yang banyak bergabung di dalamnya adalah masyarakat agamis. Sehingga boleh dikatakan calon Gerindra itu Pak Prabowo dan calon daripada koalisi perubahan itu adalah Pak Anies Baswedan. Itu mempunyai karakter dan pemilih yang hampir sama. Jadi kekuatannya ada di Jawa Barat, Sumatera, dan Jakarta. Demikian juga kita lihat PDI Perjuangan sendiri. Dengan bergabungnya P3 yang merupakan partai yang didominasi oleh para sesepuh-sesepuh NU zaman dahulu, merupakan perpaduan yang cukup baik, perpaduan antara partai agamis dengan partai nasionalis. Sehingga ketiga koalisi ini mengusung hal-hal yang menganut masalah-masalah demokrasi, nasionalis, dan bergabung dengan partai-partai yang agamis. Tetapi sungguh luar biasa apabila hal ini memang bisa dilakukan dengan baik dan dengan komunikasi yang baik, bagaimana mempertahankan kerukunan bangsa Indonesia ini sehingga bangsa Indonesia tetap rukun walaupun bom di mana di sana sini ada. Biarkan orang Rusia sama Ukraina berperang, jangan kita berperang dengan bangsa kita sendiri. Kita lihat pertemuan Partai Demokrat dengan Pak Muhaimin dari PKB. Sungguh membuahkan hasil-hasil yang sangat positif.
Karena PKB ini adalah partai yang agamis, Demokrat partai yang nasionalis dan demokratis. Juga ada pergerakan dari Partai Golkar melalui ketuanya, Ketua Golkar itu Pak Erlangga Hartarto, juga menemui Ketua Partai Demokrat, yaitu Pak AHY. Terjadilah komunikasi yang begitu intim, begitu baik. Justru menggairahkan pemilihan presiden yang akan datang, sehingga kemungkinan tidak akan terjadi hal-hal yang sangat merugikan bangsa dan negara kita. Itu salah satu ciri bahwa pemilihan presiden yang akan datang kemungkinan akan lebih baik daripada pemilihan presiden yang sebelumnya. Dan pada saat itu pertarungan antara Pak Prabowo yang sangat didominasi oleh golongan yang sangat agamis dan melawan Pak Jokowi yang sangat didominasi oleh kalangan nasionalis, membuat perseteruan yang begitu mendalam. Sampai hari ini pun masih kita rasakan. Justru itu dengan pertemuan-pertemuan yang dia dilakukan oleh kelompok Bapak Jokowi dengan kelompok Pak Surya Paloh, membawa angin segar bahwa negeri kita akan tetap tumbuh dengan baik apabila nanti didapatkan pemimpin bangsa Indonesia yang sangat diidam-idamkan oleh masyarakat luas. Kiranya sungguh perlu kita menginformasikan hal ini. Karena apa? Karena kita semua menginginkan negara ini pada tahun emas 100 tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 2045, menjadi 4 atau 5 negara besar di dunia. Kalau sekarang kita gontok-gontokan, memilih presiden dengan berdarah-darah, apa gunanya? Tetapi yang penting bagaimana kita mencari calon presiden yang sangat baik, sangat bersih, dan mempunyai jiwa patriotis, tegas, dan mampu merangkumkan semua kegiatan-kegiatan dalam untuk melawan orang-orang luar negeri yang ingin menguasai bangsa kita, baik di bidang perekonomian maupun di bidang militer. Kita lihat betapa sejuknya ketika Pak Luhut yang mempresentasikan Bapak Jokowi itu sendiri, karena di mana Pak Yusuf sendiri merupakan tangan kanan, boleh dikatakan tangan kanan atau kepercayaan daripada Pak Jokowi, telah beberapa kali melakukan pertemuan, makan bersama. Justru malah ada rumor mengatakan bahwa Pak Luhut juga mengusulkan wapresnya untuk Pak Anies. Nah, terjadi interaksi sangat positif antara kubu Pak Jokowi dengan kubu Pak Surya Paloh. Hal inilah menyebabkan pemilihan presiden yang akan datang cukup kondusif. Tinggal bagaimana cara merangkum, dan membuat suatu program kerja yang memenuhi harapan masyarakat. Program apa yang harus memenuhi masyarakat itu harus dituangkan di dalam program kerja saat debat politik yang akan dilakukan oleh calon presiden dan calon wakil presiden di masa-masa yang akan datang. Di masa yang akan datang itu adalah masa tahun 2024. Bulan Februari akan ada pemilihan presiden yang akan ikut menentukan kemana arah bangsa dan negara kita saat ini yang sudah mulai tumbuh berkembang. Di mana saya yakin setiap calon presiden yang akan memenangkan pemilihan presiden 2024 akan meneruskan hal-hal yang baik apa yang telah dibangun dan diprogramkan oleh Bapak Jokowi sendiri. Dalam hal ini janganlah setiap pemimpin ada rasa like and dislike. Kalau ada rasa suka dan suka, hal-hal yang baik akan bisa menjadi buruk. Hal yang buruk dikatakan bisa menjadi baik. Itulah peranan daripada komunikasi politik, di mana komunikasi harus dibangun sehingga keutuhan bangsa terus dirawat, terus dikomunikasikan dengan baik.
Tapi yakinlah, apabila nantinya sudah terpilih presiden dan wakil presiden, saya yakin 1000 yakin, pastilah akan ada koalisi besar akan masuk ke dalam grup presiden dan wakil presiden yang terpilih. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya dalam parlemen. Nah, itulah kira-kira apa yang saya bisa dapat tuangkan, nalar dan pemikiran-pemikiran apa yang bisa saya dapat share kepada para pemirsa sekalian. Sehingga kita semua jangan ada hal yang selalu membuat kita berpikiran negatif. Berpikirlah positif, maka bangsa ini akan menjadi bangsa besar dan bermartabat. Untuk itu, terima kasih waktu yang sesingkatnya ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat, para pencinta Mister Puisi, pada pemirsa sekalian. Sebelum saya tutup acara ini, sebelum saya tutup, hal-hal yang sangat menarik, saat yang sangat penting untuk kita lakukan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih, tepuk tangan.